di akhir pekan untuk bergabung bersama kami dari program Internet of Things Universitas Kristen Petra Surabaya. Pagi hari ini kami akan mengajak Anda, teman-teman yang hadir. Saya melihat ada guru, ya. Selamat pagi buat para Bapak Ibu guru yang bergabung. Mungkin ada juga orang tua dan mungkin sebagian besar adalah adik-adik dari SMA maupun dari SMK. Ya, pagi hari ini adalah seri webinar yang untuk yang kesekian kalinya yang diselenggarakan oleh program Internet of Things Universitas Kristen Petra. Untuk pagi hari ini kita akan mengambil tema IoT in Everyday Life. Mungkin kalau teman-teman, Bapak Ibu guru atau mungkin orang tua mendengar kata IoT mungkin masih merasa sedikit asing gitu ya. Walaupun sebenarnya IoT ini sudah kita rasakan dan sudah banyak berada di sekitar kita. Nanti kita akan mendengar pemaparan dari para pembicara yang sudah kita undang untuk pagi hari ini bersama-sama dengan kita. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, kita akan buka dulu dalam doa. Saya akan memimpin doa secara Kristiani. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Engkau telah kumpulkan kami, untuk kami bersama akan belajar bersama tentang Internet of Things. Tuhan berkati dan sertai masing-masing kami, juga pembicara yang sudah hadir, baik Pak Duha maupun Pak Handri. Bapak berikan pada mereka hikmat-Mu sehingga mereka dapat menyampaikan materi maupun demo dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk teman-teman yang lain peserta yang mungkin belum dapat bergabung, Tuhan kiranya berkati dan sertai mereka juga. Terima kasih Tuhan, amin. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan memulai acara ini, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tata tertib webinar. Saya juga sudah taruh di chat, jadi Bapak Ibu, Saudara, silakan adik-adik bisa saling baca di situ. Jadi yang pertama, ini nanti bukan hanya mendengarkan materi, tapi ada juga demo. Nah, ini menariknya, karena akan ada demo. Jadi demonya nanti adalah teman-teman dari rumah masing-masing bisa mengendalikan perangkat IoT yang berada di lokasinya masih di Surabaya sebenarnya, ya, masih di Surabaya, tapi ada di tempatnya Pak Handri nanti. Jadi nanti teman-teman bisa mengendalikan perangkat itu dari jauh-jauh menggunakan smartphone masing-masing. Nah, supaya bisa mengendalikan itu, yang tertarik supaya bisa menginstal aplikasi namanya Blynk, BLYNK, bisa dari Google Play, bisa dari iOS, tidak masalah ya. Yang punya Android dari Google Play, yang punya iPhone dari iOS, tidak masalah. Jadi silakan install itu dulu ya, sambil mendengarkan ini silakan install itu dulu. Saya ulang sekali lagi, mereka yang tertarik, teman-teman yang tertarik nanti untuk nyoba di dalam demo nanti untuk bisa mengendalikan, bisa menghidupkan, bisa mematikan perangkat-perangkat IoT, silakan install dulu aplikasi Blynk ya, BLYNK ya, Blynk. Kemudian selama berlangsungnya webinar ya, supaya kita juga nyaman gitu ya, mohon mic-nya di mute terlebih dahulu selama pemaparan maupun demo ya, kecuali nanti kalau pengen tanya bisa taruh di chat nanti ya. Jadi kalau teman-teman mau menyampaikan pertanyaan baik kepada pembicara yang pertama nanti Pak Duha maupun pembicara yang kedua Pak Handri bisa menulis di chat. Oke? Kemudian jangan lupa kalau misalkan sudah tahu ini pertanyaannya ditujukan ke siapa ya, tinggal ditulis saja Pak Handri atau Pak Duha ya. Kemudian di akhir acara akan ada 10 peserta terpilih yang mendapatkan giveaway OVO. Nah, yang berhak mendapatkan ini adalah siswa, guru maupun orang tua. Oke, mohon maaf kalau yang di luar itu ya. Kemudian nanti kalau 10 peserta ini saya umumkan di akhir, nanti tolong siapa yang mereka yang beruntung tulis chat ya, tulis di chat nama lengkap, nomor HP yang sudah terkonek ke OVO, sama asal sekolahnya. Kalau orang tua mungkin ya bisa saja menulis sekolahnya atau putranya bersekolah di mana. Saya kira cukup jelas ya. Oke. Teman-teman juga bisa lihat di chat ya, bisa lihat di chat. Nah, sekarang untuk acaranya nanti kita cukup singkat. Yang pertama nanti adalah
Pembicara pertama kita Pak Duha dari Pos Indonesia, kemudian setelah itu pembicara kedua Pak Handri, setelah itu ada sedikit waktu untuk tanya jawab, dan kemudian kita terakhir dengan penutup. Jadi kita berusaha untuk informal saja ya, jangan terlalu formal, informal saja. Oke, silakan sambil mungkin menikmati apa saja di rumah, kita bisa mendengarkan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Pak Duha. Oke, Pak Duha. Nah, Pak Duha Abdul Aziz. Pak Duha Abdul Aziz ini beliau sekarang menjabat sebagai Business Development Manager Connected Solution Industry 4.0 dan IoT di PT Robert Bosch Indonesia. Jadi Bosch ini salah satu vendor IoT yang terbesar ya, betul ya Pak Duha ya? Ini nomor berapa kira-kira Pak Duha di dunia Pak Duha? Waduh itu banyak Pak. Nomor Leading banyak. lah, jangan bilang yang terbesar tapi leading ya. Leading ya. Saya Leading. cukup mengikuti nih produk-produknya Bos ini ya, sama Bu Nur juga. Ini Ya. kelihatannya Bu Nur hadir ya. Kalau Bu Nur hadir, selamat pagi Bu Nur, terima kasih kehadirannya. Nah, Pak Duha ini beliau dulu S1-nya dari ITS ya, dari Teknik Elektro ITS, kemudian pengalaman kerjanya cukup banyak, pernah di Astra, kemudian sekarang di Robert Bosch. Nah, Pak Duha ini kebetulan saya lihat sekilas ini, kemarin saya kepo Pak Duha ya, saya googling sedikit, ini Pak Duha ini waktu mahasiswa aktivis ini ya, pernah ikut di tim robot KRI, kemudian di PKMM, di namanya kalau saya salah tolong dikoreksi ya Pak ya, Batu Lampi, betul ya Pak ya? Atau jangan-jangan Pak Duha sudah nggak ingat malahan dia. Jadi perangkat sosialisasi untuk listrik hemat energi. Jadi ini Pak Duha ini adalah salah satu contoh mahasiswa yang nggak cuman duduk di ruang kuliah gitu ya, tapi juga aktif di berbagai kegiatan. Dan saya merasa kalau kita tuh aktif di berbagai kegiatan ya hasilnya kayak Pak Duha ini gitu ya. Jadi confidence, kalau bicara confidence, kemudian juga bekerja juga enak gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah jadi mahasiswa jangan ini ya, jangan ragu-ragu untuk aktif gitu ya, jangan cuma di ruang kelas saja. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Pak Duha silakan untuk pemaparan presentasi yang pertama, waktu 30 menit kami persilakan Pak Duha. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak Iwan sebelumnya atas kesempatannya. Terus juga ada Pak Handi. Saya tetap tektokannya juga dengan Pak Handi. Terus juga ada Pak Handri sebagai pembicara kedua. Semuanya salam kenal. Ya. Mungkin saya mau share screen saya dulu. Oke. Sudah kelihatan ya. Oke, mungkin saya langsung aja ya. Jadi mau menambahkan apa yang dipaparkan Pak Iwan tadi, memang sedikit mengenalkan lagi. Dulu saya kuliah di ITS tahun 2008. Untuk pengalaman kerja juga udah lumayan ya. Saya kerja di dulunya di PT Astra Motor, di Astra Group. Untuk aktivitas saya di PT Robert Bosch ini saya banyak melakukan initiate project lah, terutama di industri manufacture. Terus juga saya sering diminta sebagai pembicara oleh Kementerian Perindustrian, dan juga saya adalah salah satu tim penyusun SKKNI untuk kompetensi industri 4.0. Nah sebenarnya sebelum COVID ini saya sebulan sekali Pak ke Surabaya. Jadi di Surabaya itu kita ada branch office ya. Di branch office itu kita banyaklah membina startup di situ. Jadi mulai dari bisnis coachingnya, dari segi teknologi itu bisa kita bantu di sana. Kemudian pengalaman-pengalaman saya ya, seperti yang di info Pak Iwan, saya juga salah satu tim kontes robot. Saya juga aktif di kompetisi IoT, baik yang di Indonesia maupun yang di ASEAN. Mungkin kalau teman-teman mau kontak saya lebih lanjut, bisa add LinkedIn saya atau nanti bisa email di sini.
Mungkin sebagai perkenalan dulu, PT Robert Bosch itu apa? Mungkin kan di sini teman-teman taunya Bosch itu alat bor ya. Misalkan yang misalkan sering lihat apa S-Hardware gitu ya, atau kalau di Surabaya kan ada AJBS kan. Itu taunya Bosch itu mereknya bor ya. Itu sebenarnya salah satu bisnis unit kita ya. Nah, atau mungkin dari ibu-ibu yang pernah pakai kulkas atau mixernya Bosch gitu ya, mungkin juga sudah cukup familiar. Atau misalkan yang pernah main ke IKEA, aku nggak tahu di Surabaya ada IKEA nggak ya, tapi yang di Serpong dan di Sentul itu kan ada IKEA, nah itu kulkasnya mereka showcase-nya pakai Bosch. Nah, tapi sebenarnya Bosch itu adalah kita besar karena asalnya dari perusahaan komponen untuk mobil-mobil, terutama untuk mobil interkontinental atau Eropa. Jadi teman-teman yang di sini punya mobil mobilnya Daimler atau BMW gitu ya, itu bisa dipastikan 90%-nya itu komponennya Bosch ya. Nah, untuk bisnis kita sendiri, Robert Bosch itu banyak banget ya. Yang tadi saya mention terkait mobility itu otomotif. Kemudian kita juga ada di industri, beberapa part kita juga ada di agriculture dan aquaculture. Kemudian kita juga ada di energi, smart home dan smart city. Dan di semua aktivitas ini kita juga istilahnya cukup gencar ya untuk mengenalkan IoT dan IIoT di seluruh dunia. Dan karena kita cukup banyak memiliki hardware pabrik gitu ya. Nah, di sini kita memiliki lebih dari 270 manufacturing plant dengan di seluruh dunia itu karyawan kita lebih dari 400.000 orang. Yang mana 68 ribunya itu di bagian R&D. Jadi di sini teman-teman kalau seandainya memang ingin menjadi expert gitu ya di bidang IoT, ya kita terutama di bidang AI ya, ini Bos sebenarnya membuka pintu sebesar-besarnya untuk teman-teman bisa kerja di sini. Oke, itu sedikit, mungkin saya langsung coba masuk materi. Oke, perkenalan lagi. Untuk Bos Indonesia sendiri ya, kita hampir ada di semua ibu kota di Indonesia, ya, mulai dari Jakarta, Surabaya, kemudian di Bali, ya, bentuknya berubah branch office. Dan di Surabaya itu kita juga setup nanti bisa dipandu dengan Bu Nur ya. Jadi kita punya namanya Surabaya Experiential Center dan Innovation Hub. Jadi di tempat ini teman-teman bisa melihat berbagai macam produknya Bosch, atau nanti misalkan teman-teman mau bikin suatu project IoT, nah nanti bisa dilakukan di sini. Ya mudah-mudahan nanti setelah pandemi selesai ya, nanti bisa kita buka lagi. Nah terus uniknya di tahun lalu kita juga mengadakan IoT Hackathon ya. Ini skopnya Indonesia. Jadi di sini kita mengajarkan bagaimana sih sebenarnya mendevelop solusi IoT itu seperti apa. Dan di sini juga ada pemenangnya, ada 2, dan sampai sekarang 2 pemenang ini pun istilahnya kita pandu lah, ini bagaimana memvalidasi bisnisnya dari segi teknologi, sensor apa yang digunakan, dan segala macam. Dan mungkin aktivitas-aktivitas yang lain, produknya Bosch ini, kalau teman-teman lihat di sini ECU ya, jadi ini ECU itu engine control unitnya mobil. Ini mungkin yang anak otomotif juga tahu. Terus kita juga punya EV charging station ya. Ini sudah di-setup di cukup banyak tempat di Jakarta. Dan untuk CSR-nya kita juga berperan aktif ya. Ini adalah salah satu contoh aktivitas di Papua. Jadi kita membangun sebuah dormitory untuk anak-anak SD di sana sehingga mereka akses ke sekolahnya lebih gampang. Sedikit ya, Bosch Global dan Bosch Indonesia. Kita coba langsung masuk ke topik IoT ya. Jadi basically IoT itu mulai berkembang pesat sejak kehadiran internet ya, apalagi konektivitas sudah mulai canggih ya. Jadi mulai dari 2G, 3G, 4G, nah sekarang sudah menuju 5G ya. Jadi peran IoT itu semakin kuat gitu kan.
Dan juga sebenarnya IoT itu menjadi salah satu building block dari industri 4.0. Jadi kalau teman-teman nanti ya, kalau udah pelajari lebih lanjut ya, industri 4.0 itu banyak banget komponen pendukungnya. Ini salah satunya adalah IoT. Dan kalau kita melihat di tahun 2020 ini ya, jadi banyak banget teknologi-teknologi tren yang sedang berkembang ya. Mulai dari economy of things ya, yang terkait dengan blockchain, IoT, terus ada biotechnology, ada 4D, automation, automation untuk IT automation, kemudian juga ada platform based application, big data, artificial intelligence, terus kemudian juga ada AI gitu ya. Nanti sebenarnya topik-topik ini teman-teman bakal jumpai ya ketika teman-teman istilahnya masuk ke dalam dunia IT atau misalkan yang lebih spesifik nanti IoT. Jadi hal-hal ini yang harus teman-teman sudah biasa lah istilahnya, at least sudah biasa. Oke, sekarang kita coba masuk ke IoT. Nah, sebenarnya apa sih itu IoT ya? Nah, jadi definisinya adalah sebuah benda yang bisa terkoneksi dengan satu sama lain ya. Itu sebenarnya pengertian dasarnya. Entah itu dalam bentuk sensor, aktuator itu misalkan kontrol lampu, kontrol kontrol perangkat elektronik gitu sebagai aktuator atau device-device yang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana dengan adanya alat yang terkoneksi dengan internet kita bisa menggather sebuah data sehingga data ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lain. Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya. Nah, kemudian karakteristiknya apa? Yang pertama itu aware. Jadi apa yang dimaksud aware adalah bagaimana sebuah produk itu bisa merasakan sesuatu. Jadi contoh gampangnya itu di HP kita ya. Di HP kita itu kan ada kalau misalkan teman-teman tahu ada sensor accelerometernya ya. Nah, itu kan HP itu sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai produk IoT karena dia udah punya kemampuan untuk merasakan merasakan data dari sensor, yaitu sensor accelerometer. Kemudian dan itu bisa dikirimkan. Dan yang kedua adalah autonomous. Ya. Jadi konsep IoT yang kedua adalah bagaimana sebuah device, sebuah alat itu bisa mengirimkan data secara otomatis. Ya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah actionable. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita data itu sudah terkirim, data itu harus dijadikan sebuah insight-nya itu dan segala macamnya. Jadi tiga karakteristik ini yang membangun sebuah produk IoT itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Dan sebenarnya salah satu komponen pendukungnya juga adalah dengan kehadiran teknologi MEMS sensor ya. Jadi MEMS sensor itu micro electronic mechanical sensor ya. Jadi MEMS sensor ini yang ada di HP-nya teman-teman atau di Apple Watch-nya teman-teman ya. Ini MEMS sensor ada yang untuk sensor accelerometer, gyroscope, humidity, pressure segala macam. Jadi MEMS sensor ini nanti ke depannya bakal menjadi kunci pengembangan IoT ya. Jadi bagaimana sebuah alat itu dia bisa merasakan sesuatu dan data sensor itu bisa dikirimkan ke berbagai macam pihak penggunanya. Nah, ini makanya kita melihat MEMS ini sebagai kunci. Dan kalau teman-teman mungkin banyak yang nggak sadar ya. Jadi 3 dari 4 smartphone di dunia itu sensornya itu disupport oleh Bosch. Jadi basically kita cukup kuat juga di bidang sensor ini. Nah, oke, kita lanjut ke Bosch IoT Ecosystem. Ya, jadi dalam membuat sebuah produk IoT atau solusi IoT itu memang komponen hardware itu sangat penting ya. Jadi kita butuh merancang sebuah things-nya tadi ya, atau hardware yang dimana perlu ada sensor, nanti sensor ini jaringannya pakai apa gitu ya dan segala macam. Tapi yang nggak kalah penting adalah bagaimana
di IT levelnya. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mulai masuk dunia industri ya, jadi komponen-komponen IoT platform itu sangat dibutuhkan ya. Jadi contohnya seperti halnya HP. Jadi HP kan juga teman-teman melakukan update berkala. IoT sensor atau hardware IoT itu juga sama. Kita perlu memanage bagaimana sebuah hardware itu bisa diupdate juga secara berkala. Itu salah satu contoh. Kemudian salah satu fungsi yang lain adalah ketika teman-teman mengelola berbagai macam atau udah mulai ribuan hardware gitu ya, yang teman-teman jual ke customer. Ini sekarang bagaimana tantangannya untuk memanage semuanya? Tahu ID-nya ini berapa, maksudnya apa. Nah, itu teman-teman butuh namanya sebuah platform. Ya, jadi di sini kita juga punya platform namanya Bosch IoT Suite ya. Jadi mulai dari konektivitas hingga memanage sebuah hardware IoT itu dalam skala besar ya. Kemudian kita sebenarnya juga ada Bosch IoT Cloud, tapi Bosch IoT Cloud ini basically banyak dipakai oleh produk-produk kita sendiri. Ya, karena kita juga memproduksi produk-produk IoT ya, seperti mesin cuci, kemudian juga ada pemotong rumput, ada vacuum cleaner segala macam. Jadi kita mengelola cloud kita sendiri. Nanti mungkin kalau teman-teman mendalami lagi, nanti pasti bakal tahu lah ya nanti IoT platform itu seperti apa. Kalau player-playernya di dunia itu ada dari Microsoft, terus juga ada AWS, Huawei, Amazon itu juga bermain di IoT platform. Nah, oke. Kemudian selanjutnya di Bosch sendiri perjalanan IoT kan sudah cukup panjang ya. Jadi dimulai tahun 2007-an. Jadi tapi kita mengawalinya itu dari sebuah langkah yang sederhana. Jadi di sini kita dari sensor yang kita miliki ya. Jadi mulai dari accelerometer, humidity, pressure segala macam itu kita membuat sebuah device yang mana device ini membantu untuk kita melakukan prototyping atau research ya. Nah, di sini nanti sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau nyoba itu di kantor kita yang di Surabaya itu ada banyak banget. Jadi nanti bisa di feeling ya ini bagaimana sih cara pakainya. Atau kalau misalkan teman-teman yang sudah familiar dengan ESP 32 gitu ya, ini pasti gampang untuk menggunakan ini. Oke. Nah, dari hardware ini banyak banget yang bisa dieksplor ya. Jadi mulai dari kita bisa extend dengan LoRa, kemudian kita juga bisa pasang sensor yang lain ya, selain yang ada di sensor yang sudah disupport ya. Di sini Panasonic Grid Eye, dan kita juga bisa pasang temperatur yang industrial standard, terus kemudian kita juga bisa memonitor energi menggunakan current CT clip sensor. Nah, dan ini sebenarnya yang paling penting, teman-teman. Jadi, dari kompetensi MEMS sensor tadi, kita dari situ bisa banyak banget mengeksplor menjadi berbagai macam solusi yang lain. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini lihat, kita juga ada tracker ya, tracker untuk logistik, kemudian tracker untuk alat-alat alat-alat bor gitu ya. Terus kita juga ada beberapa solusi untuk flood sensor atau smart way. Terus kita juga ada Plantech untuk agriculture di field. Jadi berbagai macam produk-produk yang di sini itu asalnya ya dari XDG ini. Jadi kenapa di Surabaya Office itu kita selalu mengencourage teman-teman dengan adanya prototyping ini bisa nggak dieksplor lagi dengan menjadi bisnis yang lain. Begitu juga di peserta hackathon yang di tahun lalu. Ini ada salah satu contoh gampangnya ya, kalau kita menggunakan XDK ini di industri. Ya, jadi di sini ini digunakan untuk memonitor kondisi sebuah kompresor ya. Jadi di kompresor itu kan pasti ada piping-piping gede gini ya. Jadi sensor kita ini dipakai untuk memonitor kondisi humidity-nya, temperatur, pressure gitu ya.
kemudian nanti dikoneksikan melalui gateway. Gateway di sini kayaknya pakai Raspberry Pi. Di Raspberry Pi ini nanti yang dengan langkah yang simple, sederhana, dan produknya udah industrial grade, nanti bisa ditampilkan secara visualisasinya. Oh, kondisinya itu seperti apa? Apakah ini udah abnormal atau belum? Atau nanti di compressor room ini butuh perbaikan, itu nanti bisa dianalisa lebih lanjut lagi. Kemudian ada use case yang lain juga, kita juga bisa memonitor lift ya. Di lift itu kan pasti ada sebuah getaran yang dihasilkan. Ketika ada proses yang abnormal, itu nanti bisa kita cek. Misalkan getarannya berlebih, nah nanti dengan adanya sensor accelerometer nanti bisa kita cek itu. Kemudian juga room occupancy monitoring, ya. Jadi nanti berhubung di SDK ini juga ada sensor noise-nya, nanti kita bisa cek tuh sebenarnya di sebuah bangunan atau di sebuah ruangan itu lagi rame nggak sih ya. Nah nanti teman-teman bisa ngedevelop dari segi software-nya, integrasi dengan platform-platform yang lain itu juga sangat dimungkinkan. Dan juga untuk mesin monitoring ya, untuk mendeteksi vibrasi dan lainnya, itu nanti eksplorasinya sangat banyak lah kalau saya pikir. Oke, ini juga ada use case di Bosch IoT Campus kita di Jerman. Jadi kalau teman-teman misalkan mau ke Jerman, ya nanti ajak-ajak saya aja, nanti mungkin bisa saya guide ya. Oh ini seperti apa sih penggunaan IoT gitu ya? Itu udah cukup banyak banget, mulai dari room occupancy, lift monitoring, kualitas udara, dari security pakai CCTV-nya Bosch, itu segala macam kita terapkan semuanya di sini. Atau nanti misalkan ke depannya Petra ingin bikin smart campus gitu ya, nah itu sangat memungkinkan juga itu, dan mengaplikasikan berbagai macam ide-ide dari mahasiswa. Nah ini di sini juga salah satu use case ya, jadi bagaimana IoT itu nggak hanya di building, nggak hanya di industri, tapi juga di bidang aquaculture ya. Jadi ini adalah salah satu startup binaan kita ya, The Yield namanya. Dia beroperasi di Australia. Jadi kalau teman-teman tahu ya, ini sebagai gambaran, industri oyster itu kan kerang ya. Industri kerang di Australia itu cukup besar, terutama di pesisir Australia Selatan. Cuma permasalahannya adalah ketika sudah mulai banyak petani yang membudidayakan oyster atau kerang, ya, itu sudah muncul berbagai macam penyakit. Nah, once kita ngomongin penyakit, penyakit kan bisa sangat mudah tersebar gitu ya, apalagi ketika ada hujan turun. Nah, di sini pemerintah di ingin bagaimana ketika hujan turun ya, dari data-data perkiraan cuaca, data-data kualitas bisa membantu petani kapan sih seharusnya mereka itu melakukan panen, sehingga ketika ada kegagalan di suatu tempat gitu ya, itu udah ketahuan dulu gitu loh. Ini salah satu use case-nya bagaimana IoT bisa membantu di bidang yang mungkin kita sama sekali nggak terfikirkan gitu. Industri kerang buat apa IoT gitu kan, ternyata butuh gitu. Nah, jadi di sini yang kita lakukan, kita memonitor kualitas air, kadar salinitasnya, pH, temperatur gitu ya. Terus kita koneksikan dengan LoRa. LoRa ini salah satu physical layer untuk komunikasi ya. Jadi long range komunikasi long range ya. Dia jaraknya bisa sampai puluhan kilometer. Nah, dari LoRa itu nanti kita masukkan ke sebuah gateway, baru di gateway ini yang kita koneksikan di internet. Baru setelah itu data ini nanti bakal digunakan oleh selain petani ya, nah nanti digunakan oleh regulator. Regulator ini orang yang mengatur jalannya panen, jalannya di area mana sih yang harus panen duluan. Nah itu sangat penting, salah satu hal yang
membuat proyek ini sangat dibutuhkan di Australia. Kemudian juga ada solusi kita yang lain ya untuk agriculture, namanya Plantech ya. Jadi solusi ini banyak digunakan di Jepang dan Korea. Ini di mana kalau di Jepang kan, kalau buat teman-teman yang pernah ke Jepang kan, pasti mereka untuk melakukan aktivitas agriculture kan menggunakan semacam apa ya itu, nyebutnya itu apa ya, smart inilah apa, bukan smart sih ya, kayak ada tudungnya lah, rumah kaca, sorry, kayak rumah kaca ya. Karena tomat di sana atau stroberi di sana itu value-nya sangat tinggi. Ini ketika ada kerugian atau panennya gagal, itu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Jadi dari background itu kita mencoba untuk memonitor parameter-parameter yang mungkin berkaitan. Contohnya CO2, temperatur, kemudian ada humidity, terus juga ada intensitas cahaya ya. Jadi dari berbagai macam sensor itu kita masukkan gateway, nah kemudian kita masukkan database. Nah dari situlah kita mencoba melakukan disease prediction algorithm ya, menggunakan artificial intelligence. Jadi kita bisa memprediksi sebenarnya di parameter apa sih yang mengindikasikan bahwa nanti bakalan terjadi sebuah penyakit. Nah, dari situ aja benefitnya tentunya mengurangi disinfection, dan yang paling penting adalah mengurangi penggunaan pestisida. Karena pestisida kan kalau misalkan sekarang kan orang nggak tahu nih, ini sebenarnya udah bener nggak sih jumlah pemakaian pestisidanya. Nah, dengan adanya data kita tahu nih, karena kita tahu disease itu kapan terjadi, nah kita bisa penggunaan pestisida itu ya udah sesuai dengan saat yang dibutuhkan aja. Itu sedikit Plantek. Mungkin saya mau sedikit share video, 1 menit. Coba saya ganti screen yang lain.トマトはですね、私は自分の子供のように思って育てています。ちっちゃな苗から大きくなって、だんだん大きく子供が成長していくのと同じような気持ちでいつもやっています。私は投資の光はどのぐらいあるよとか、温度はこのぐらいだろうなとか、そういうのをですね、もう数字で見るんじゃなくて、勘と経験でずっと測ってきたんですけど、これを実際数字化してみて、それが今どういう状況になるかっていうのが数字で見れるようになったのはですね、見れるようになることが必要と思い、今プランテクトを導入しました。まずは朝起きてすぐ今ハウスがどんな環境にあるかをチェックするのと、簡単なメリットといえば行かないでいいんですよね、その場所に。今までは全部自分のハウスは何箇所あっても全部目で確認して、そしたらそれにかかる移動もかかりますし、時間も変わってきますし、見るそれが、同じ時間で今の1時なら1時ぴったりに4つの場所が、そういうことをすることによって春先以降の収量がかなり上がったと思います。それが 15% 増という形になったんじゃないでしょうか。Itu sedikit overview ya dari solusi Plantech. Oke, bentar. Kemudian kita juga ada solusi-solusi yang lain ya, yang asalnya itu dari XDK. Kita juga punya sensor parking. Nah ini kalau misalkan ngomong sensor parking ini nanti manfaatnya untuk topik-topik smart city.
Ya, jadi ini sudah cukup banyak digunakan di Eropa ya. Jadi mereka ingin memecahkan masalah kemacetan ya. Jadi salah satu alasan dari macet itu karena orang di sana itu kesusahan dalam mencari parkir ya. Parkir yang di pinggir jalan terutama. Nah, jadi dengan adanya sensor itu kita bisa tahu sebenarnya area mana sih yang bisa digunakan parkir dan parkir mana yang kosong. Dan kita juga ada solusi yang kita udah pakai ya untuk charging station. Ya, jadi nanti dengan misalkan kita tempel sensor parking di masing-masing slot charging station, nanti kita bisa tahu sebenarnya charging station mana sih yang nggak kepake gitu ya. Kemudian use case yang ketiga, nah ini autonomous car parking. Nah ini teman-teman kalau misalkan main ke Eropa gitu ya, di Stuttgart itu kan ada Mercedes-Benz Museum. Nah itu kita juga udah bekerja sama dengan Mercedes untuk membuat sebuah autonomous car parking. Jadi kalau di Indonesia kan, kalau teman-teman tahu valet parking ya, itu kan ada orangnya. Nah ini sekarang udah cukup pakai aplikasi, nanti mobilnya udah menuju ke tempat parkir secara otomatis. Nah, sekarang yang paling penting adalah gimana nih cara memulainya gitu kan ya. Nah, mungkin di sini demografinya macam-macam ya, ada dari SMA, SMK, kemudian mahasiswa. Nah, makanya ini nanti saya coba menjelaskan sebenarnya basic apa sih yang dibutuhkan gitu ya untuk memulai IoT. Nah, yang pertama itu dari segi mindset teman-teman. Nah, jadi yang pertama kolaboratif. Nah, jadi kalau misalkan dari pemaparan saya gitu ya, teman-teman seharusnya udah ngerasa nih, ini ternyata bidang IoT itu nggak hanya di industri loh, tapi di berbagai macam, bisa di perkotaan, bisa untuk pertanian, untuk aquaculture, dan macam-macam. Nah, jadi salah satu hal yang teman-teman harus punya mindset adalah mindset kolaboratif ya. Jadi kolaboratif ini adalah bagaimana teman-teman ini walaupun nanti masuknya bidang elektro ya, nah nanti teman-teman ini bisa bekerja sama dengan bidang-bidang jurusan yang lain, contohnya kayak pertanian, perikanan, terus juga ada bidang-bidang bisnis misalkan itu. Di sini IoT itu karena sangat memanfaatkan data ya, ini butuh pemikiran kolaborasi yang sangat kuat. Ini di pekerjaan saya sekarang pun saya juga banyak sekali diskusi dengan pemerintah, dengan asuransi ya, dengan petani segala macam. Kenapa? Karena mereka-mereka inilah yang nanti menggunakan data-data dari solusi IoT yang kita buat. Jadi yang pertama kolaboratif. Nah, kemudian yang kedua adalah innovative value creation ya. Untuk membuat inovasi aja nggak cukup, tapi bagaimana kita bisa membuat value creation. Jadi dari solusi-solusi yang sebelumnya kita buat gitu ya, kita cukup banyak kan memberikan value kepada misalkan farmer, kepada petani, kepada regulator segala macam. Nah ini kuncinya adalah di situ untuk membuat mendevelop sebuah solusi IoT sehingga apa yang kita buat itu nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang, sehingga nanti once sebuah produk itu bermanfaat pasti orang itu mau bayar berapapun, sehingga nanti ada bisnisnya gitu kan. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga adalah curiosity ya. Teman-teman yang namanya teknologi itu kan terutama elektro nih, itu dari saya pelajari 10 tahun yang lalu aja sampai sekarang itu sudah berbeda banget gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak punya rasa ingin tahu lebih, terus juga mencari materi-materi dari Google itu susah untuk bertahan gitu. Karena nggak tahu lagi nanti ke depannya 5 tahun lagi gitu ya. Udah ada 5G kan sekarang era-eranya di tahun ini ya. 5 tahun lagi entah nanti teknologinya apa baru lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak punya rasa penasaran dan belajar sendiri secara otodidak ya, itu susah untuk bertahan. Contohnya di 10 tahun lalu saya belajar jaringan saraf tiruan ya. Dulu saya pikir itu jaringan saraf tiruan tuh apa sih, ini nggak jelas. Teknologinya paling
teknologinya paling udah usang atau segala macam. Tapi ternyata 5 tahun kemudian udah sangat populer gitu ya, dan itu nanti dan udah disebut AI. Nah, yang seperti itu yang teman-teman harus sudah mulai kritis. Ini kira-kira teknologinya apa? Jangan-jangan nanti udah kalau yang tadi kan saya sempat lihatkan ya Digitrends ada blockchain, terus sekarang itu juga menuju IoT, kemudian IoTA, ada DLT juga itu. Sebenarnya kampus itu kalau saya bilang kampus itu sebuah tempat di mana kita itu bisa belajar bagaimana untuk belajar. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ. Nah, kemudian juga dari segi role ya, itu nanti banyak banget teman-teman bisa masuk once belajar IoT ya. Jadi mulai dari bisnis, dari segi bisnis ya, bagaimana dari sebuah solusi IoT itu bisa membantu mengenerate bisnis model gitu kan. Kemudian yang enterprise. Nah, enterprise ini yang misalnya nanti teman-teman udah lulus dan masuk di perusahaan besar, nanti mereka lebih ke bagaimana membuat sebuah solusi IoT itu bisa bermanfaat bagi business to business atau business to government. Kemudian nanti juga ada kompetensi data architecture ya. Yang namanya IoT kan pasti nanti butuh menghasilkan data kan. Nah, dari data itu tuh nanti teman-teman bisa explore lagi nih, ada kompetensi baru namanya data science, data engineer segala macam. Dan dari segi software ya, atau aplikasi. Nah, yang namanya IoT juga sangat penting dengan dukungan software gitu ya. Terus kemudian juga ada solusi ya. Jadi dari yang namanya IoT itu kan supaya kita bersaing, kita harus menjadikan itu sebuah solusi. Karena sekarang itu kalau teman-teman tahu banyak banget ya produk dari Cina, misalkan yang kontrol lampu segala macam. Nah, memang mereka dari segi produk sangat murah, dan kalau misalkan kita membuat produk yang sama dengan itu, pasti bakalan sulit bersaing gitu kan. Makanya di sini dibutuhkan sebuah solusi IoT, sehingga solusi yang teman-teman bisa buat itu bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar Indonesia. Dan yang nggak kalah penting terakhir adalah dari segi teknologi ya. Jadi teknologi ini nanti teman-teman belajar terkait coding, terkait hardware, terkait jaringan segala macam nanti. Jadi banyak banget yang bisa dimasukin buat belajar IoT. Itu mungkin sedikit dari saya ya. Mungkin saya coba kembalikan ke Pak Iwan. Ya, terima kasih Yang Pak sedikit ya. Duha untuk pemaparannya yang sangat Siapa? komprehensif Sama-sama. tadi. Teman-teman peserta webinar, Bapak Ibu guru, orang tua, adik-adik bisa melihat tentang IoT dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ternyata bahwa IoT ini sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Tadi ada contoh di perikanan, pertanian, kemudian di otomotif, parking, ada autonomous mobil gitu ya. Kita di Elektropetra juga sudah mengembangkan autonomous mobil ini dalam bentuk Dakibot gitu ya, sudah beberapa tugas akhir yang dieksplorasi di sana. Baik, terima kasih Pak Duha. Dan pada kesempatan ini hadir juga Bu Nur Kulifah sebagai sebagai relationship officer di BOS Indonesia. Bu Nur akan menyampaikan sedikit tentang kantor BOS di Surabaya, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa main-main ke sana. Silakan Bu Nur, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sebentar ya Pak, saya ganti background dulu. Ya, silakan Bu. Oke, udah kelihatan ya dokumennya? Betul, silakan Bu, sudah kelihatan? Iya, oke. Selamat pagi semua.
Perkenalkan, nama saya Nur Khalifa. Saya sebagai Relationship Officer dari BOS Experiential and Innovation Center yang ada di Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit, tadi sudah di-mention oleh Pak Dua, mengenai kantor BOS yang ada di Surabaya. Jadi kebetulan kan Universitas Kristen Petra ini ada di Surabaya, di Siwalan-Kerto ya tepatnya. Jadi kalau mau silaturahmi yang paling dekat sama BOS ya di Surabaya ini. Jadi kantor kita ada di Jalan Diponegoro nomor 27 di Darmo. Jadi di sebelahnya Hotel Oval Pas itu ada kantor kami. Kantor kami ini bukanya dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 9 malam. Jadi 12 jam. Untuk saat ini karena pandemi ya untuk saat ini masih ditutup untuk umum gitu. Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang fasilitas yang ada di kantor BOS Surabaya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Dua kalau kami mengadakan coaching gitulah atau mentoring untuk startup-nya itu di bidang IoT. Jadi related banget dengan tema hari ini. Fasilitas kami ada co-working space, kemudian ada training room, kemudian ada creative area, kemudian ada kitchen area juga, kemudian ada meeting room juga. Jadi sebenarnya konsep dari kantor BOS ini kita bisa mencoba teknologi yang dimiliki oleh BOS, kemudian bisa juga dijadikan co-working space untuk IoT maker atau IoT startup yang ada di Surabaya, bisa di Jawa Timur, seluruh Indonesia. Kalau mau ke Surabaya ada meeting di situ juga boleh menggunakan IoT lab kami. Kemudian tadi kan dijelaskan oleh Pak Dua ada IoT kit yang dari BOS namanya XDK, itu juga kami sediakan di kantor. Jadi kalau mau menggunakan, mungkin tadi kan saya lihat di chat ada yang tanya harga XDK berapa, itu sekitar 4,5 kalau di Tokopedia, ada yang jawab tadi benar. Kemudian kalau misalnya mau coba tapi belum mau beli dulu, mungkin nyoba-nyoba dulu di kantor kami boleh banget. Jadi di kantor kami tuh selain untuk mengadakan acara juga bisa juga untuk membuat IoT solution langsung di tempat gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Ini ada IoT startup yang lagi membuat IoT solution, kemudian ada yang meeting juga, kemudian itu ada gambarnya Pak Duha lagi coaching juga sama IoT startup yang ada itu dari Malang. Kemudian ada gathering juga, jadi ada community ini dari komunitas mobil Surabaya, mereka mengadakan gathering juga. Jadi kalau misalnya kalian ada startup yang membuat IoT solution di Surabaya, nanti bisa sekalian promosi sama komunitas yang lagi ngadain gathering di kantor kami. Kemudian ada sharing session dan seminar. Seperti seminar ini kan, ini salah satu contohnya waktu BOS mengadakan seminar di kantor kami. Tapi selain itu juga kadang-kadang IoT community yang ada di Surabaya juga mengadakan seminar di kantor kami juga. Kemudian ada meeting, ini meeting dari IoT startup, base-nya di Surabaya mereka. Kemudian ada training sama workshop, ini diadakan oleh Digiware, jadi IoT toko yang menjual alat IoT, tapi mereka juga mengadakan training gitu. Kemudian ada study sama diskusi juga diadakan di situ. Ini dosen-dosen sama mahasiswa. Jadi di sini tuh lintas status lah, ada mahasiswa, ada dosen, kemudian ada profesional juga, mereka jadi satu diskusi di tempat kami gitu. Kemudian kalau misalnya bosen, di kantor kami juga ada cooking area gitu, semacam ya kitchen tapi small gitu. Kalian bisa masak-masak di situ juga. Kami sediain teh sama kopi juga. Kemudian ada susu, itu semuanya free, bisa kalian akses. Jadi kalau mau visit ke kantor kami, kalau buka, semoga saja bisa buka secepatnya, bisa kontak nomor saya di sini. 0822 333 57227 gitu. Sudah selesai, Pak. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih Bu Nur atas penjelasannya. Tadi sempat menyinggung sedikit ada Digiware ya. Digiware itu foundernya alumni Petra Bu dari Elektro. Oh iya. Digiware yang jual alat-alat apa? Iya. Kebetulan, iya. Baik, terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Teman-teman, silakan dicatat nomornya kalau kepingin mampir main-main ke
PT kantornya BOS di Surabaya di Jalan Diponegoro. Baiklah, sekarang tadi kita sudah mendengar paparan dalam bentuk ini ya, PowerPoint, kemudian slide, ada video. Nah, sekarang waktunya kita rasanya nggak afdol kalau nggak nyoba gitu ya, rasanya nggak afdol kalau nggak nyoba. Jadi sesi kedua ini sesi kedua nanti mungkin sedikit lebih panjang. Pak Handri Kuswanto nanti yang akan memimpin sesi kedua. Pak Handri ini dosen di program IoT, kemudian dia juga aktif di industri. Dia punya perusahaan yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan industri. Nanti Pak Handri bisa jelaskan apa saja proyek-proyek yang mungkin sedang dikerjakan Pak Handri. Jadi Pak Handri ini adalah pembicara yang cukup kompeten ya, sangat kompeten di dalam nanti akan menyampaikan demo-demo. Nah, untuk kebutuhan demo tadi saya sudah sampaikan, jangan lupa teman-teman yang tertarik pengen nyoba untuk bisa install dulu Blink ya. Nanti Pak Handri akan jelaskan untuk apa Blink ya. Mari silakan Pak Handri, waktu dan tempat untuk Pak Handri kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Iwan dan rekan-rekan semua siswa dan Bapak Ibu guru yang hadir di sini dan saudara-saudara sekalian. Ya, Pak Iwan, sebelum saya lanjutkan, apakah PPT saya sudah nampak? Bentar Pak. Ya, sudah Pak. Sip, silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Teman-teman, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Jadi sudah diperkenalkan Pak Iwan bahwa saya Handri Kuswanto, saya selaku salah satu dosen di program IoT Universitas Kristen Petra. Ya, kesibukan saya selain menjadi pengajar, tentunya, tentunya juga saya juga membangun di satu bisnis begitu, di solusi untuk building automation system. Ini kaitannya juga tentang Internet of Things begitu ya. Terus tadi Pak Duha sempat sampaikan ya, saya amini begitu bahwa dibutuhkan kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain dan senantiasa selalu ingin belajar hal baru. Itu menjadi poin yang sangat penting teman-teman semua. Ya, saat ini bidang IoT ini, UK Petra secara khusus membuka program ini. Karena kami melihat bahwa IoT ini punya potensi yang sangat besar, bahkan sangat besar sekali gitu ya, untuk saat ini dan tren masa depan. Ya, di webinar yang sebelumnya, saya sempat sampaikan dengan data bahwa potensi kebutuhan IoT itu tidak linier, ya. Kalau kita lihat di tahun 2015 sampai 2020 dan 2025 yang akan datang, itu tidak linier, tapi bisa dikatakan datanya itu parabolik, lebih dari 100% begitu. Ini yang menjadi salah satu alasan penting mengapa UK Petra membuka program Internet of Things. Ya. Kalau kita lihat siapa Petra, tentunya tidak diragukan lagi, dan kemudian dari dosen-dosen UK Petra itu sangat kompeten di bidang IoT ini, dan mereka teman-teman dosen di UK Petra itu juga terlibat secara langsung untuk solusi-solusi di industri yang langsung dapat diimplementasikan ke industri. Dan beberapa kerjasama juga dilakukan oleh program IoT, salah satunya dengan perusahaan besar seperti BOS yang hari ini share bersama kita. Terima kasih teman-teman dari BOS, khususnya Pak Duha dan Pak Nur. Ya, saya tidak berlama karena waktunya juga mepet begitu ya, dan banyak sudah diulas oleh Pak Duha, jadi saya cepat aja. Tadi sudah disampaikan, kita tidak janjian juga ya dengan Pak Duha bahwa aplikasi dari IoT ini bidangnya itu sangat banyak sekali ya. Jadi orang-orang IoT ini tidak bisa kalau kita nunggu jadi petani kemudian baru bekerjanya smart farming, begitu nggak mungkin begitu. Tanpa kolaborasi itu tentunya nggak bisa. Ini saya ambilkan 6 aplikasi ya yang terbesar di bidang-bidang IoT ini, yaitu satu adalah smart home dan building. Kemudian wearable device dan mungkin telemedicine begitu. Ada dosen IoT Petra yang saat ini sedang
mengambil S3-nya di Finland begitu, khusus tentang wearable device. Jadi ini menjadi kunci juga gitu ya, ketika terjadi bullying begitu, bagaimana sistem mengetahui bahwa anak ini dibully atau tidak, itu IoT juga begitu. Berikutnya adalah tentang smart city dan transportasi. Di UK Petra dikembangkan yang tadi sempat disampaikan oleh saudara moderator, yaitu Ducky Town, bahwa kita bekerja sama dengan NCTU, Universitas Negeri di Taiwan, yang mengembangkan Ducky Town. Ya, Ducky Town ini berasal dari MIT Amerika yang bekerja sama dengan Google dan Toyota. Begitu. Kebetulan saya juga ikut incip-incip gitu ya, belajar di sana juga. Mereka belajar tentang bagaimana vision digunakan sebagai satu sensor utama yang meng-guide bagaimana mobil ini bisa berjalan. Tentunya nanti dilengkapi dengan GPS, dilengkapi dengan kompas dan sebagainya. Begitu. Berikutnya adalah tentang energi. Ya, semakin ke sini energi itu, apalagi energi yang berupa sumber alam, itu bukan semakin banyak tetapi semakin habis. Makanya perlu diupayakan renewable energy yang berupa banyak pengembangannya ya, smart grid dan sebagainya, itu lagi dikembangkan. Bagaimana juga penggunaan energi itu bisa diefisienkan. Berikutnya adalah industrial IoT. Di kampus kita punya robot untuk industri yang benar-benar digunakan di industri, ya, salah satunya Universal Collaborative Robot. Bisa bekerja sama dengan manusia begitu ya, tidak membahayakan, berbeda dengan industrial robot yang konvensional. Nah, ini juga kami punya di Petra begitu ya. Anda bisa pakai ketika masuk di program IoT ini. Kemudian yang terakhir adalah smart farming. Saya tidak membahas terlalu jauh dengan smart farming. Pak Duha tadi sudah banyak sekali ya contoh beserta videonya, sangat menarik sekali begitu ya. Nah, saya secara khusus untuk share tentang building automation system. Ya, ini adalah salah satu pekerjaan yang saya geluti saat ini. Begitu, selain mengajar di Petra, saya tidak hanya mendongeni mahasiswa dari textbook, tapi saya cerita apa yang sebenarnya terjadi di industri saat ini. Begitu. Nah, untuk building automation system itu 3 hal yang dilakukan, yaitu pertama adalah monitoring. Monitoring ini berbicara tentang bagaimana kita mengambil collect data, begitu, menggunakan apa? Menggunakan sensor. BOS salah satu provider sensor yang cukup ini ya, terkenal dan banyak memes begitu ya. Nah, ini juga mungkin saja OEM yang kami gunakan juga begitu. Yang kedua adalah tentang kontrol. Kita perlu mengontrol alat-alat yang di building, bagaimana nanti bisa membuat efisiensi energi meningkat dan sebagainya. Yang ketiga tentunya adalah menghasilkan report. Ya, kalau report berarti saya mendapatkan data. Data dari mana? Dari sensor dan kontrol yang dilakukan itu di data logging. Muncullah report. Report ini yang nantinya digunakan untuk bahan atau tools analisis kebijakan apa yang akan dilakukan setelah ini begitu. Nah, dari report ini kebetulan di tempat yang saya pegang ada satu sistem yang namanya Open Energy. Open Energy ini satu sistem yang bisa menghasilkan report tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Jadi mereka analisisnya, tabelnya itu sudah dikeluarkan secara langsung. Nah, saya akan membahas yang sangat spesifik kali ini, apa yang dapat BAS lakukan begitu ya. Building automation system itu sebenarnya berbicara tentang 12 core, tetapi saya sederhanakan menjadi 6 core saja. Ya, yang pertama adalah heating, ventilating, air conditioning (HVAC). Kita tahu bahwa ini di Indonesia begitu ya, nggak mungkin kita pakai heater atau pemanas begitu. Tapi yang kita gunakan everyday begitu, apalagi sekarang semakin lama semakin panas, yaitu dengan AC. Nah, kita tahu anak-anak saya lagi di rumah, sekolah semuanya sedang sekolah di rumah begitu. Kalau sekolah di rumah, AC nyala. Nah, kalau dijadikan satu ruangan, anak saya 3, pasti saling tumpang tindih gitu suaranya. Makanya mereka di tempat sendiri-sendiri. AC-nya 3 nyala. Kalau 3 nyala berarti kita bisa hitung.
KWH-nya habis berapa, dan itulah energi yang kita bayar begitu. Nah, salah satu ini kalau di rumah ya, salah satu pembayaran tertinggi atau cost tertinggi yaitu penggunaan AC di gedung-gedung, bisa mall, bisa hotel, bisa perkantoran begitu ya, itu cukup besar begitu ya. Yang kedua adalah lighting ya. Lighting ini tidak hanya on off sebenarnya. Kita punya satu protokol yang dinamakan DALI, kita bisa bagaimana bisa mengatur intensitas, lumen, dan sebagainya. Ini berhubungan dengan HCL, Human Light Centric, begitu ya. Ini salah satu teknologi yang bisa menyesuaikan dengan mata manusia agar ketika kita bekerja itu tidak capek, tidak mudah capek, begitu ya. Karena cahaya yang terlalu terang pun memudahkan kita untuk capek, begitu. Berikutnya adalah akses kontrol dan security ya. Ini pada semua tahu ya, kalau masuk ruang kita pakai finger, pakai face, pakai kartu, banyak sekali ya. Ini juga di-record siapa yang masuk, jam berapa dia masuk, apakah kebutuhannya, itu juga bisa di-record atau di data logging. Berikutnya adalah energi manajemen. Dan yang kelima, fire protection. Nah, fire protection ini berbicara tentang keamanan gitu ya. Dari sisi bagaimana kalau misalnya terjadi kebakaran, itu seperti apa, SOP-nya seperti apa. Jadi kalau saya cerita sedikit, kebakaran di lantai 7 katakanlah ya, itu tidak di semua lantai harus berbunyi alarmnya. Mereka akan panik. Tapi ada SOP yang dilakukan begitu. Biasanya satu lantai di bawahnya jalan dulu alarmnya, 2 lantai di atas, kemudian dan seterusnya begitu ya. Ada SOP yang harus dilakukan. Ini semuanya diatur oleh BAS. Apa yang dapat dilakukan BAS? Ya, salah satunya itu. Berikutnya adalah plumbing dan irigasi. Plumbing dan irigasi kalau kita melihat misalnya tenan atau apartemen yang kalangan menengah, mereka tidak mencatat meternya dari air dan gas dan listrik itu satu persatu. Tapi mereka logging semua dan mereka kirimkan ke tenan secara web base, mereka bisa lihat gitu. Berapa nominal yang saya gunakan dan berapa yang harus saya bayar secara real time. Tidak nunggu orang meter yang mencatat kemudian diberitahukan. Terus ujung-ujungnya kok tinggi begitu. Nah, ini kita bisa deteksi begitu ya. Every day, every minute kita bisa lihat gitu ya. Nah, sekarang saya secara khusus saya akan masuk, saya akan demokan. Kebetulan di PT Teknomulti Solusindo itu memegang brand yang namanya Deos. Ini juga made in Jerman begitu ya. Saya akan coba masuk. Saya stop share dulu. Oke. Saya akan coba masuk ke salah satu web server punya Deos. Ya, ini saya sedang mengakses salah satu web server ya di Hong Kong. Web server ini berada di Hong Kong. Saya akses web servernya. Semoga bisa masuk karena ini adalah online bukan rekaman begitu. Saya ulang lagi ya. Ya, ini agak sedikit terhambat. Coba nanti saya skip dulu. Kita akan balik. Untuk demonya kita akan balik di belakang ya. Mungkin internet saya agak sedikit trouble begitu. Saya akan lanjutkan dulu.
sambil menunggu, saya akan lanjutkan dulu. Tadi rekan moderator Pak Iwan sudah menyampaikan untuk menginstal Blink begitu ya. Nah, hari ini saya akan balik, saya akan jelaskan tentang bagaimana kita membuat satu sistem IoT yang sangat sederhana ya. Bagaimana kita membuat apps yang sangat sederhana. Sebenarnya kita bukan membuat apps tapi menggunakan platform Blink untuk kebutuhan kontrol begitu ya. Blink ini apa? Ya, Blink ini adalah satu platform IoT yang bisa mengkoneksikan banyak device. Katakanlah yang dinamakan device ini adalah Internet of Things, ya things itu ya. Nah, device ini dikoneksikan menuju ke cloud atau internet. Nah, yang kedua, Blink itu memungkinkan untuk pengguna mendesain sendiri apps-nya, apps IoT-nya, dan mengontrol peralatan-peralatan IoT-nya dengan apps kita, dengan gadget kita, dan Blink yang melakukan telemetri data. Ya. Dan kita lihat bagaimana sistem Blink ini itu mempunyai kemudahan gitu ya, kemudahan dalam mendesain apps-nya, yaitu dengan drag and drop ya. Dalam hitungan menit saja kita bisa membuat apps kita sendiri begitu. Oke, berikutnya benar, saya kok agak kesulitan ini. Ya, ini adalah sistem dari Blink. Bagaimana Blink ini bisa bekerja? Dia punya 4 ya, punya 4 komponen utama. Yang pertama adalah Blink Apps ya. Kalau kita berbicara Pak Handri, ya. Pak Handri maaf, apakah ini di share screen ya Pak seharusnya? Iya betul. Bapak belum share screen Pak. Oh sorry. Ya. Terima kasih Pak Andi. Oh iya Pak, sama Pak. Sudah kelihatan? Iya sudah Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya ulang dikit ya. Ya, kita akan balik, kita akan masuk ke Blink begitu. Blink ini sebenarnya apa yang sudah diinstal teman-teman tadi. Blink ini adalah platform IoT yang mengkoneksikan banyak device yang disebut dengan things. Kemana koneksinya? Yaitu ke cloud, ke internet. Ya. Kemudian Blink ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk mendesain apps kita sendiri dan mengontrol peralatan dan melakukan telemetri data. Ya, data apa? Data sensor tentunya. Dan yang terakhir adalah bagaimana Blink ini menciptakan satu kemudahan dengan cara drag and drop, ya, dengan cara drag and drop sekali lagi ke dalam gadget kita. Dalam hitungan menit kita bisa membuat apps IoT. Ya, tentunya yang sederhana ya, begitu. Nah, bagaimana sistem Blink ini bekerja? Sistem Blink ini ada 4 komponen utama sebenarnya ya. Yang pertama adalah Blink App itu sendiri. Kalau berbicara tentang Blink App itu sendiri adalah saya arahkan di sini ya. Nah, di situ adalah gadget gitu ya, ada HP baik Android maupun iOS begitu. Terus kemudian yang kedua, si HP ini terhubung dengan servernya Blink ya, yaitu Blink Server. Kemudian yang ketiga, Blink itu punya library untuk kita akses dan memudahkan kita dalam membuat aplikasi tersebut. Dan yang keempat, yang berkoneksi dengan sensor, berkoneksi dengan motor, berkoneksi dengan kontrol yang lain, yaitu controller atau device itu sendiri. Ya, ini kira-kira gambarannya. Nah, selain Blink Server, kita juga bisa menanamkan server kita sendiri. Ya, tapi hari ini kita tidak akan main di sana, tapi kita akan pakai servernya Blink. Nah, berikutnya saya akan demokan dulu ya. Bentar. Oke. Saya masukkan Pak Handi, tolong feedbacknya apakah Android Memo Play saya masuk? Apanya Pak, maaf? Android apa Pak? Android simulator, emulatornya masuk nggak?
Belum, Belum, Pak. Enggak terlihat, Pak. Saya share ulang Pak saja. Andri share screen aja, Pak. Mungkin. Baik, kelihatan? Ya, Ya. sudah. Ya. Ini saya akan lakukan demo ya. Saya akan on off dan saya akan melihat bagaimana sistem bisa bekerja atas kontrol saya. Saya lakukan ini dulu ya. Nah, sekarang teman-teman yang sudah install Blink, Pak Iwan mohon dibantu, katakanlah 2 orang begitu ya, untuk memasukkan login pakai akun saya saja ya. Atau Pak Iwan boleh gitu ya, saya share screen. Bentar, Pak. Pak Handri bisa share screen keseluruhan, Pak, mungkin bukan share window ya, supaya tidak perlu berhenti. Oh ya. Oke. Bentar, bentar. Terlihat Pak? Belum, Pak. Masih di slide, Pak. Iya, enggak apa-apa. Untuk masuk ke slide saja dulu. Oh ya, iya Pak. Terlihat, Pak. Jadi teman-teman ketika Anda masuk melalui Blink, silakan masukkan email saya handri@qmail.id gitu ya. Passwordnya 1234, kemudian klik OK. Jika ada peserta yang mencoba ya Pak Handri dan ingin bertanya boleh ya, misalkan ada Ya, kesulitan. ya. Silakan bisa unmute rekan-rekan. Tambahan juga untuk yang mencoba nanti kita akan berikan OVOCAS juga ya Pak Handri ya. Ya, diatur panitia saja ya. Iya. Kita akan pilih beberapa. Panitia. Ini ada pertanyaan Pak, user is not registered. Qmail Di ya, chat, Pak. bukan Gmail. Qmail Bapak Ibu. Kalau sudah bisa, ini masukkannya di mana? Ini saya ulang ya, sama-sama ya, saya share. Ya, dari awal Pak. Nah, saya share bersama-sama saja. Pak, saya ini soalnya mohon maaf, saya harus pindah-pindah karena screen saya tidak terlihat Pak di sini Pak. Saya logout ya. Ya, ya Pak. Kita sama-sama saja. Login. Ini Qmail ya, handri@qmail, Gmail, G-nya diganti Q. .id. Passwordnya 1234. 1234. Oke, kalau sudah, aduh saya nggak kelihatan ini oke-nya. Saya pindah ke sebelah sini ya. Bentar, saya pindah dulu. Saya klik login. Tampilannya apakah rekan-rekan yang lain bisa lihat? Di tempat Pak, saya ya? tempat saya enggak Pak, hanya hitam Pak, hitam dan .id Pak, .id Pak. Nah, munculnya seperti Oke, ini. iya ya, sip. Iya Pak, oke Pak. Setelah login munculnya seperti ini. Saya akan ulang ininya. Nah, sekarang kalau sudah muncul seperti ini,
Ini masih muncul ya. Nah, sekarang kalau sudah, silakan klik. Saya akan tunjukkan, ini saya klik. Salah satu ya. Salah satu peserta, mungkin moderator bisa bantu menunjuk saja, biar enggak. Oke, siapa yang sudah siap? Leonardo Christian mungkin, silakan. Leonardo Christian. Nah, sekarang saya akan perlihatkan, saya stop screen dulu. Mohon maaf ya, saya stop screen karena screen saya tidak terlihat di sini, makanya saya tadi mencari. Ini adalah, ya salah satu tolong Anda demo kit yang ada di tempat saya, silakan Anda klik. Sebentar, tahan dulu, jangan dimatikan. Ini ada yang on off ini. Nah, itu. Oke, silakan Leonardo Christian mungkin menyalakan dulu. Pak, di sini on off Pak, sehingga nggak sempat keluar sudah on. Oke. Ya. Jadi untuk nyoba ini memang harus ini ya, harus gantian ya. Kalau semua nyoba bareng nanti on off semua nyalanya, nggak kelihatan jadinya. Nggak kelihatan. Jadi mungkin saya pilih dulu ya, tahan dulu ya, ditahan dulu. Saya pilih yang pertama, coba Saudara Leonardo Christian dulu, mungkin berpasangan dengan Saudara, sebentar, Amir, ada Saudara Amir ya. Jadi Saudara Leonardo sama Saudara Amir ya, dua ya. Jadi, tolong tahan dulu. Jadi Saudara Leonardo nanti menyalakan, nanti terus Saudara Amir yang mematikan ya. Oke ya. Jadi sekarang silakan Saudara Leonardo Christian dulu untuk menyalakan dulu. Silakan. Oke, sudah dinyalakan. Tahan dulu. Tahan dulu. Saudara Amir jangan mematikan dulu ya. Nah. Oke. Tadi sudah nyala ya, Pak Andri? Sudah. Enggak apa-apa, jangan dimatikan. Jangan dimatikan dulu. Sekarang Saudara Amir tolong silakan matikan. Ya, saya akan jelaskan ceritanya, ya. Ya. Bentar, ini kita tunggu alarmnya off dulu ya. Saya akan ada karena ada delay, setelah mematikan tidak langsung mati, ada delay beberapa waktu. Oke, silakan Pak Andri. Ya, sekarang saya akan cerita, itu tadi sisi hardware-nya ya. Sekarang saya akan cerita. Ya, teman-teman bisa lihat ini ya? Bisa Pak. Saya akan memberikan full screen saja. Oke, ya, ini ceritanya adalah mesin packing di dalam conveyor. Sekarang tunjuk orang kedua, Pak, untuk menyalakan satu. Baik. Nah, tolong bisa ini ya, tolong bisa komen di chat siapa yang sudah siap blinknya ya. Tolong bisa komen di chat siapa yang sudah siap blinknya. Oke, Alvin siap sama Alfit ya. Dua dulu, tahan dulu. Alvin sama Alfit Abi Abdurrahman. Oke, jadi ini dua ya Pak Andri. Satu ya. Nyalakan, satu matikan ya. Oke. Alvin nyalakan dulu. Alvin dulu nyalakan dulu, silakan. Alvin nyalakan dulu. Ya. Oke. Anda melihat konvernya jalan ya? Ya. Oke. Oke, Pak Andri. Nah, sekarang satunya matikan. Sekarang Saudara Alfit Abi Abdurrahman, silakan matikan. Oke. Ya, begitu ya, paham ya. Sekarang Alvin nyalakan lagi. Terima kasih Alvin. Sekarang di situ ada tulisan run conveyor dan speed conveyor. Ya. Tolong Alvin tekan speed conveyor. Kita tunggu apa yang akan terjadi pada saat kita menekan speed conveyor. Ini hanya kita membuat cerita ya. Ya, kalian lihat
Di conveyor speed itu kecepatan speednya turun. Ya, ini conveyor berhenti, kemudian alarm berbunyi. Kita lihat di bagian atas ya, alarm berbunyi berputar dan conveyornya berhenti. Sekarang berikutnya coba Alvin speed conveyornya di off kan. Kita tunggu apa yang terjadi. Conveyor kembali berjalan, alarm sudah hilang. Jadi sebenarnya alarm ini apa sih? Yang tadi sudah dijelaskan Pak Duha, itu banyak sekali sensor ya. Bisa sensornya speed, bisa sensornya katakanlah jarak, bisa sensornya motornya kepanasan, itu semuanya menjadi trigger untuk membuat conveyor berhenti dan notifikasi nyala. Begitu. Kita bisa pakai apapun sebenarnya. Begitu. Nah, satu yang terakhir, tadi siapa Pak? Pak Iwan, Alfit ya? Ya, Alfit, saudara Alfit Tolong Abi Abdurrahman. conveyornya dimatikan. Silakan saudara Alfit, run conveyor dimatikan. Oke, sudah? Sudah. Nah, kira-kira itu ya. Anda sudah berhasil untuk membuat bagaimana apps itu bisa bekerja Mengendalikan ya. di tempat Anda, mengontrol ke saya. Ini saya balik ya. Biasanya kan saya mendemokan, saat ini Anda yang ngontrol, bukan saya yang ngontrol gitu. Oke. Baik, ini saya lanjutkan lebih menarik lagi bagaimana kalau kita bersama-sama untuk membuat apps kita sendiri. Ya, gitu ya Pak Iwan? Betul, silakan Pak, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Saya kembali lagi ke slide, begitu. Sebentar. Oke, slide saya sudah terlihat ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama membuat account sendiri ya. Kalau tadi itu saya pandu melalui login, Anda semua logout sekarang. Teman-teman logoutlah semua dan kita mencoba membuat create new account. Ya. Create new account. Create new account. Oke, sudah logout semua. Kalau sudah, saya akan pandu bagaimana kita bikin account sendiri. Saya stop share dulu. Saya akan tunjukkan share ke sini ya, sama-sama. Oke, kita bikin account sendiri. Logout. Nah, ini create new account. Nah, ini email. Anda tulis email Anda sendiri, ya. Terus kemudian passwordnya silakan ditulis sendiri, entah 1, 2, 3, 4 atau apapun. Kemudian saya mau menunjukkan bawahnya bagaimana ya, gede banget ini. Nah, bagian bawah, bentar saya logout dari sini saja. Kalau sudah create new account, silakan klik sign up di bawah. Saya ulang lagi ya, Handri, katakanlah. Ini karena saya sudah punya ya, saya nggak bisa create new account. Saya pakai login. Tadi 1, 2, 3, 4 begitu ya. Login. Oke. Saya del dulu. Waduh, yang bawahnya tidak kelihatan ini. Saya pindah lagi ke sini. Pak Iwan, kalau saya pindah ke sini kelihatan enggak ini ya? Kelihatan Pak? Kelihatan ya? Kelihatan tapi cuma separuh, tapi paling enggak sampai di ESP8266-nya kelihatan Pak. Baik. Ini saya del juga. Kita akan mulai sama-sama. Oke.
Baik, ini yang tampilan awal yang kita lihat, ada new project, begitu, kita klik new project, apakah teman-teman bisa ngikutin ya? Ya, silakan tulis di chat ya. Kalau teman-teman sudah sampai di halaman ini, di page ini Gabriela Ivana sudah bisa. Oke. Lady Jacobus sudah, Maria Pingkan sudah. Baik. Ya. Saya akan lanjutkan ya. Ya. Programnya kita tulis IoT UKP, ini ya. Kemudian nama Anda juga boleh. Nah, untuk ini adalah tipe controller ya teman-teman. Banyak banget ya tipe controllernya. Yang tadi ada 4 ya. Ada Blink App, Blink Server, Blink Libraries, dan controller. Ini adalah hardware yang kita pakai ya. Nah, bedanya kalau IoT kita itu belajar hardware plus programming. Paket lengkap. Ini yang membedakan kita ya. Paket lengkap. Anda belajar hardware, belajar programming. Hardware tanpa programming barang rusak namanya, gitu. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Nah, sekarang kita pilih ESP, cari ESP8266, ya. Cari ESP8266, ya. Kalau Anda sudah ketemu ESP8266, ya klik OK, ESP8266. Kalau sudah, kita klik Create, ya. Ya. Mungkin sambil dijalanin juga Pak di emulatornya Bapak. Duh, ini nggak kelihatan ya emulator saya. Berhenti di project setting, Pak. Berhenti di project setting. Kalau begini kelihatan? Ya, kelihatan, betul. Ya, nanti Anda akan masuk ke sini ya. Tadi berarti saya keliru kalau nggak kelihatan, Pak. Bukan logout. Saya del dulu aja. Berarti saya pikir kelihatan, Pak. New project. Namanya diulang lagi ya. Jadi IoT, silakan dicek. Ini pilih ESP8266, kemudian create. Nah, token Anda sudah terkirim ya ke email masing-masing yang Anda tadi tuliskan. Kecuali emailnya tadi ngawur, saya juga nggak tahu kemana gitu kan. Baik, kalau ini sudah, silakan tekan OK. Nah, sekarang kita akan bikin ya. Ini kan masih kosong ini. Yang tadi dikatakan Blink itu drag and drop. Gitu ya. Nah, kita akan buktikan. Ini geser ke kiri. Nah, kita punya banyak ini. Ini adalah widgetnya. Istilahnya mereka widget box gitu ya. Kita mau ambil satu aja yang sederhana, button. Paling atas ya. Button. Oke, saya sudah dapat button nih. Saya bisa geser-geser ya. Aduh. Nah, di sini ya. Kalau nggak bisa tak geser, biarin di sini dulu. Terus kemudian saya set. Saya klik. Nah, munculnya seperti ini. Semoga bisa ngikutin ya sampai sejauh ini. Ditunggu dulu Pak Andri, ditunggu dulu mungkin sampai di sini Pak, supaya teman-teman yang lain ya. Tolong komen di chat kalau ada yang ketinggalan ya. Tolong komen di chat kalau ada yang ketinggalan. Saya chatnya enggak lihat ya Pak Iwan. Tolong. Ya, saya aja Pak yang lihat Pak. Saya yang feedback ke Pak Andri ya. Silakan teman-teman sampai di sini. Kalau bisa mengikuti, silakan kasih komen di chat ya. Alfit tadi sudah nunjukin bisa, oke. Ya. Vincentia oke, Lady Jacobus oke, Alvin oke, Kevin oke. Baik, mungkin sebagian besar yang berniat untuk ini sudah oke Pak. Silakan Pak, lanjut Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kita klik ya buttonnya ya. Nah, ini saya cerita sedikit nih. Jadi button ini kan dikenali oleh Blink. Nah, bagaimana Blink itu mengomunikasikan ke hardware kita? Kebetulan hardware yang ada di tempat saya itu pakai generasinya ESP8266 ya. Nanti kalau masuk di IoT Anda akan belajar banyak sekali hardware-nya ya. Anda bisa explore lagi. Tadi saya sangat tertarik bahkan ingat terus gitu ya. Kampus itu tempatnya belajar bagaimana untuk belajar. Ini benar banget gitu ya. Bagaimana kalau kita itu mau belajar sesuatu hal yang baru.
gitu. Bukan istilahnya disuapin terus, bukan waktunya gitu ya. Apalagi sekarang kalau Pak Duha begitu punya teknologi baru, mau belajar dari siapa ya belajar sendiri gitu ya. Nah kalau sudah di pekerjaan kan harus begitu. Nah sekarang kita lihat button setting ini adalah bagaimana Blink mengkomunikasikan ke hardware kita. Outputnya adalah pin, kita klik pin, kita pilih digital, ini ada digital, ya saya klik pin, digital, masukkan GP5, GP5, ya. General Purpose, ini maksudnya GP-nya ini General Purpose I/O, tapi nomornya yang 5 pinnya, ya. Kalau sudah, saya klik OK. Nah, ini sudah tulisannya GP5. Kalau ini sudah GP5 betul. Sekarang ini kan bawahnya ada push, ada switch. Tolong diklik ke switch. Kalau sudah, sekarang saya back. Oke, tahan dulu Pak Andri. Mungkin tahan dulu sampai di sini. Jadi, teman-teman tadi sequence-nya, urutannya adalah pin-nya diklik, kemudian teman-teman memilih digital ya. Betul Pak Andri ya? Betul, Pak. Kemudian untuk pin I/O-nya yang dipilih adalah GP5, General Purpose 5. Setelah itu ditekan OK, kemudian setelah itu bisa tekan tombol Switch. push-nya. Di situ ada push sama switch. Default-nya ada di push, betul ya Pak Andre ya? Ya, Default-nya ada di push. Silakan pindah ke switch. Bedanya apa teman-teman? Ya, silakan Pak Andre. Kalau Ya, silakan Pak Andre. Kita harus menekan tombol itu terus. Kita tahan. Ya, kayak bel pintu rumah. Gitu. Jadi dia kembali sendiri. Kalau switch, kalau kita tekan satu kali, terus dia nge-latch, ngunci gitu. Ya, kalau kita jalankan conveyor, masa kita neken terus tombolnya di tangan kita di handphone kan ya tidak mungkin. Ya, capek Pak. Capek gitu ya. Nah, kita pakai switch saja. Oke. Oke. Silakan Pak, lanjut. Saya back. Nah, ini yang menentukan ya. Ini yang menentukan. Tolong dilihat layar baik-baik. Klik yang segi 6 ini ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya cerita dulu. Kalau saya mau membuat aplikasi ini untuk smart home di rumah, ya, jangan sampai ya tetangga kita itu bisa ngontrol rumah kita, berabe nanti, betul ya? Saya ulang lagi, kalau kita mau bikin smart home, kemudian jangan sampai tetangga kita itu bisa mengontrol lampu rumah kita, gitu. Nah, kuncinya dari mana? Si hardware ini harus diberitahu. Namanya pakai token gitu. Tokennya ada di mana? Ini ya. Ada tulisan autentifikasi token ya. Ya. Ini ada tulisannya AUTH gitu ya. Ini sebenarnya kode autentifikasi gitu ya. Ini yang memberitahu bahwa ini adalah milik kita. Sekarang klik copy all. Ya, tolong segera kirim ke chat. Saya ambil yang pertama. Jadi silakan klik copy all, setelah itu kirim di chat Zoom. Pak Handri akan mengambil yang pertama, dan yang pertama muncul nanti akan mencoba untuk kemudian Pak Handri memasukkan ke device-nya Pak Handri. Silakan Pak, sudah muncul tuh Pak, Bustanul Cahya. Baik, terima Bustanul kasih. Cahya. Saya akan masukkan ya, karena ini yang menjadi kode autentifikasi agar tidak salah kamar gitu ya. Oke, silakan jadi, Pak Iwan dihandle dulu, saya masukkan dulu di programmingnya, nanti saya akan tunjukkan. Oke, ya. Jadi ini tadi prosesnya ya. Setelah Anda tadi selesai untuk meng-assign button, maka proses berikutnya itu adalah masing-masing dari device Anda itu mempunyai unique token yang tidak mungkin sama. Antara satu dengan yang lain tidak mungkin sama. Nah, unique token ini yang sebenarnya nanti akan dikendalikan atau punya hak untuk mengendalikan, ya, punya hak untuk mengendalikan. Tadi kalau teman-teman ingat sebelumnya kan Anda menggunakan loginnya Pak Handri ya, login QMIL
Pak Handri. Jadi Anda semua menggunakan token yang sama. Nah, sekarang menggunakan token masing-masing yang sudah di-create. Dan nanti teman-teman bisa melihat atau bisa mengontrol dari masing-masing rumah, dari smartphone masing-masing ke perangkat yang ada di rumahnya Pak Handri. Jadi sekarang Pak Handri sedang berusaha untuk memasukkan ya token tadi ke dalam device. Jadi token itu harus dimasukkan ke dalam device supaya device tahu siapa yang berhak mengendalikan device ini, gitu ya. Nah, ini tentu saja melalui beberapa proses. Silakan Pak Handri, mungkin mau sambil cerita prosesnya apa saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Baik, sekarang Mas Bustanul atau Pak Bustanul, ya mohon maaf kalau saya salah. Di tempat saya, alat saya sudah mendapat koneksi WiFi. Ya, saya akan stop share dulu. Saya akan share ke kamera. Tolong tadi tokennya Mas Bustanul atau Pak Bustanul, begitu silakan ditekan tombolnya. Tombolnya ditekan, silakan. Oke, Saudara Bustanul atau Pak Bustanul, silakan tombolnya ditekan. Belum ada perubahan di tempat saya. Oke, Pak Bustanul, apakah Saudara Bustanul apakah sudah ditekan? Sudah ada ditekan ini. Nah, itu. Oke. Bukan saya yang menekan, tapi Pak Bustanul yang menekan atau Saudara Bustanul yang menekan. Gitu. Ya, Ya, sudah. sekarang silakan di off. Ya, ini sudah ditekan untuk off, begitu ya. Oke, kira-kira itu contohnya Pak Iwan. Mungkin apakah ada lagi begitu, atau kita satu lagi begitu? Mungkin Silakan, Pak Iwan. satu lagi ya. Waktunya Pak Iwan mungkin. Ya, tinggal 10 menit. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab yang sudah ada di chat ya. Jadi mungkin kita, Pak Handri, terima kasih untuk demonya ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijawab ya. Tadi yang untuk pertanyaan untuk Pak Duha kelihatannya sudah dijawab ya, Pak Handi ya. Tapi ya, tadi salah satunya untuk apa tadi SDK kelihatannya ya. Kemudian untuk Pak Handi. Pak Handi, ini mungkin ada pertanyaan yang menarik Pak Handi. Apakah jurusan mekatronika itu sama dengan jurusan IoT, Pak? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi sebenarnya mekatronika itu kan belajar tentang mekanik elektronika gitu ya. Jadi tidak sama 100%, tapi member-member atau bukan member ya. Mereka juga belajar mekanik, tapi kalau di IoT lebih menjurus pada pengelolaan data, artificial intelligence seperti itu, Pak. Dan bagaimana kita melakukan telemetri jarak jauh begitu. Mungkin Pak Handi mau menambahkan, silakan Pak Handi. Oke, terima kasih Pak Handri. Ini ada pertanyaan untuk Pak Duha nih. Pak Duha, apakah masih mengikuti kita, Pak Duha? Hadir, Pak. Ya, Pak Duha, ini ada satu pertanyaan yang menarik ini. Apakah memungkinkan MEMS itu dibuat dengan ukuran yang sangat kecil, mungkin nano gitu ya, yang bisa dipakai untuk memantau kondisi tubuh manusia? Ini kelihatannya untuk tujuan kesehatan, Pak. Jadi misalkan sensor yang bisa mendeteksi apa ya, mungkin hal-hal yang berukuran kecil di dalam tubuh, kira-kira begitu mungkin, Pak. Silakan, Pak. Oke, sebenarnya MEMS ini juga dulunya ukurannya cukup besar, Pak. Tapi kalau di akhir-akhir ini, bahkan mungkin untuk ilustrasi ya, sebenarnya ukuran MEMS itu udah kayak 1/100-nya kuku kita, jadi benar-benar kecil, udah kecil banget, Pak. Cuma memang once kita ngomongin untuk mengimplankan ke dalam tubuh gitu ya, itu kan butuh standar-standar yang lain kan. Contohnya kayak bagaimana nanti kita bisa mensuplai ke powernya, nanti bagaimana nanti bisa ngeblend dengan sistem tubuh yang lain, itu pasti nanti butuh tantangan lagi dan nanti bakal berada di topik yang berbeda. Oke. Terkait yang tadi asam amino segala macam, sebenarnya kita juga
sudah mulai mengarah ke sana, tapi lebih ke pemanfaatan deep learning, Pak. Jadi kita menggunakan kayak deep learning ya. Iya, deep learning menggunakan vision recognition. Ya. Oke, terima kasih Pak Duha untuk jawabannya. Semoga mencerahkan untuk yang nanyakan tadi. Ini mungkin ada pertanyaan lagi untuk Pak Handri sekarang nih. Pak Handri, apakah pembelajaran mengenai IoT ini hanya ada di perkuliahan di IoT, elektro gitu, atau juga akan diterapkan dalam mata kuliah yang lain? Silakan Pak. Ini kaitannya mungkin perbedaannya dengan elektro begitu ya, kalau saya nggak salah tangkap atau gimana ya? Ya Pak, mungkin Andi bisa bantu jawab Pak. Silakan Pak Andi. Ya mungkin Pak Andri nanti bisa menjawab juga. Jadi kalau penanya ini bertanya, IoT ini kan akan ada di semua lini ya Pak ya. Nah ini menurut Pak Handri apakah ini akan juga diajarkan ya di bidang-bidang yang lain gitu ya. Kemudian mungkin keunikan IoT Petra ini bagaimana Pak kita? Kan mungkin di informatics atau di tempat lain juga ada ya, karena penerapannya kan sangat banyak gitu. Ya. Pak Andri bisa tuh ya. Baik, saya akan mencoba menjawab ya, nanti silakan ditambahkan begitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang IoT itu satu contoh nyata aja. Hari ini pekerjaan saya itu mengontrol HVAC, bagaimana membuat sequencing di dalam gedung. Dan itu tidak diajarkan di elektro begitu. Itu yang disebut Pak Duha tadi kolaborasi begitu ya. Setidaknya, tapi saya tahu bagaimana secara prinsip chiller itu bagaimana, tetapi saya tidak tahu secara mendalam. Tapi yang saya tahu adalah fundamental bagaimana untuk mengontrol hal tersebut. Bagaimana saya mengambil datanya melalui sensor. Dan itu sangat vital itu kalau kita belajar dari IoT. Jadi di IoT Petra akan belajar beraneka ragam sensor, beraneka ragam controller, dan bagaimana algoritma pengontrolernya, metode kontrolnya bagaimana, itu pasti dipelajarin. Mungkin kalau kita belajar di pertanian, ya tidak akan dapat seperti itu. Meskipun kita nantinya akan membantu teman-teman di bidang pertanian. Ya. Kira gambarnya seperti itu. Semoga menjawab begitu. Ya, jadi memang saya pikir kedepannya IoT ini akan menjadi seperti tadi saya sempat ngobrol sama Pak Duha ini. IoT ini lama-lama dan elektro pada umumnya ini lama-lama jadi kayak bahasa Inggris. Jadi siapa yang butuh ya kita masuk gitu aja. Kita support mereka. Pertanian butuh, IoT masuk. Perikanan butuh, ya IoT juga masuk. Oke. Ya saya tambah sedikit Pak Iwan ya tentang pertanyaan. Ya silakan Pak. Terinspirasi dari Pak Iwan. Hari ini tuh saya mengerjakan di HVAC di gedung. Berbeda lagi, besoknya ada tukang limbah, saya nggak ngerti limbah, tapi saya harus menangani limbah gitu. Ya, berbeda lagi, besoknya ada yang kontak saya, bedanya apa? Pak, saya mau bikin hidroponik gitu. Tapi saya mau lihat sistem hidroponiknya, tapi kan saya nggak ngerti hidroponik begitu. Saya jadi ingat benar banget kalau kita itu kayak bahasa Inggris. Kita bisa masuk di semua lini, tetapi kita tetap di fundamental core-nya, yaitu bagaimana untuk mengontrol data gitu. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Andri. Baiklah, Pak Andi, mungkin sambil Pak Andi menyiapkan untuk 10 ini ya peserta yang akan mendapatkan giveaway dari OVO. Teman-teman semua peserta, ini tadi kita sudah melewati materi dari Pak Duha, kemudian demo dari Pak Handri. Ini juga ada beberapa hal, nanti mungkin Pak Handri bisa jawab ya, kalau ini ada yang menanyakan juga, alat-alat untuk demo itu bisa didapatkan di mana ya Pak Handri? Ini ada yang nanya Pak Yudo Devianto ini, mohon info untuk alat demo ini bisa didapatkan di mana? Kemudian Pak Bustanul tadi juga menambahkan kalau ada materi atau proyek pembuatan perangkat sederhana IoT, mohon bisa di-share untuk diajarkan ke siswa. Nanti mungkin kita bisa share di lewat website IoT ya. Jadi teman-teman website IoT di IoT Petra ACID, nanti kalau teman-teman butuh hal-hal atau info-info terkait misalkan materi atau proyek-proyek IoT yang sedang dikerjakan di Petra. Silakan Pak Andri tadi kalau ada ini. Ya, dari saya cukup sih Pak.
Untuk ini ya. Enggak, tadi Pak yang ada yang nanya kalau mau beli alat-alatnya itu di mana gitu. Kelihatannya Pak ini tertarik ini kelihatannya Pak siapa tadi? Gitu. Pak Yudo. Pak, nanti untuk masalah demo. catatan saya kasih nomor telepon saya, mungkin Bapak bisa WA ke saya atau teman-teman yang lain mau menanyakan berkaitan tentang IoT Petra, saya welcome sekali. Mungkin bisa di-share sekali lagi Pak Handri, bagian depannya aja Pak Handri, slide-nya ini untuk Pak Yudo dan juga mungkin teman-teman yang lain butuh kontak Pak Handri. Ini saya kasih nomor telepon saya di chat ya, begitu. Ya, oh ya, nomor telepon Pak Handri udah ditaruh di chat ya. Ya, Oke. kalau teman-teman mau menanyakan tentang IoT, bahkan saya juga terkadang melayani teman-teman siswa begitu yang masih kebingungan memilih bedanya A dan B begitu. Saya sangat melayani teman-teman semua begitu. Oke, Pak Handri sangat welcome teman-teman yang mulai dari mungkin nanya-nanya atau mungkin butuh disupport tentang IoT, silakan Pak Handri sangat welcome. Oke, sekarang saya akan sampaikan pemenangnya. Pemenangnya sudah disampaikan ke saya. Yang pertama adalah Edward Haryanto, kemudian Maria Pinkan, kemudian Grace Tamariska, berikutnya Gabriela Ivana Sugiarto, nomor 5 Modaliva Vanessa Haryanto, 6 Alvin Christopher Santoso, dan Alfit Abi Abdurrahman. Jadi ini yang terpilih untuk mendapatkan giveaway OVO. Silakan kontak ke tulis di chat ya. Silakan tulis di chat nama, kemudian nomor handphone, kemudian asal sekolahnya dari mana. Sudah. Ya. Ya, rekan-rekan sudah chat private ke saya. Chat private ke Pak Handi ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara tepat jam 12 ya, tepat jam 12. Jadi saya tidak akan memotong waktu Bapak Ibu dan adik-adik semuanya lebih lama lagi. Silakan kalau yang masih penasaran bisa kontak Pak Duha, tadi sudah ada nomornya. Bisa kontak Bu Nur kalau pengen main-main ke kantor bos, terutama nanti kalau sudah nggak wabah ya. Kemudian juga bisa kontak Pak Handri kalau masih penasaran tentang tadi mungkin alatnya bagaimana, bikin aplikasi di Blink-nya bagaimana, bisa silakan kontak Pak Handri. Baiklah, kita akan tutup acara kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di acara webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua. Oke. Ya.